Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sering itu bagian Anas. Ya, Anas kemarin saya bilang apa yang paling sering salah? Apa di ayat mana? Malikin nas. Ya, ma-nya pendek atau panjang? Pendek. Jadi bukan malikin nas, bukan ya? Yang benar? Nah, itu ya teman-teman. Itu salah satu aja yang sering kita terbawa dari kecil sampai gede. Ya, belum nanti nambah lagi satu ayat lagi kita bedah hukum bacaannya. Tambah kita jadi tahu selama ini ternyata masih banyak salahnya dalam bacaan kita. Apakah itu dosa Ustazah? Nggak apa-apa selama kita belajar, gitu ya. Kalau kita berhenti belajar itu namanya sombong kita, merasa puas. Jadi sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk terus belajar. Meskipun strata pendidikan kita udah tinggi banget. Udah lulus SMA, udah lulus S1, S2, S3, tetap belajar terus. Ya, kita nggak masuk ke jalur formal nih, nggak kuliah, nggak apa-apa. Tapi kita tetap belajar. Dari mana? Dari kajian-kajian seperti ini. Kemudian teman-teman ngaji di luar. Belajar terus. Itu tandanya kita cinta sama Allah dengan cinta pada ilmu. Ya, utamanya pada Al-Quran. Teman-teman, hidup ini ada pedomannya. Kita hidup gimana caranya. Kita mau mati seperti apa, ada caranya. Kemudian kita mau masuk kemana setelah mati, kita ada caranya, amal-amalannya ada, petunjuknya ada, pedomannya ada. Di mana? Di Al-Quran. Ya. Jadi kita udah di dunia ini udah dikasih pedoman, teman-teman. Kita mau ibadah supaya dicintai Allah seperti apa? Kita jauhi larangan-larangan Allah. Apa saja larangan Allah di Al-Quran ada, teman-teman semuanya. Cuman sayangnya banyak dari kita semuanya yang meninggalkan Al-Quran karena kesibukan, kemalasan. Al-Quran tuh kalau bisa nangis-nangis teman-teman. Nangis karena cuman jadi pajangan di kamar kita, pajangan di rumah kita. Bahkan Al-Quran kita mungkin sampai berdebu karena tak pernah kita buka. Ibaratnya Al-Quran tuh sampai nangis teman-teman. Kenapa ya fulanah, kok aku nggak dipegang, kok aku nggak dibuka, kok aku nggak dibaca. Padahal dalam satu hari ada 24 jam. Jangan sampai kita menyisakan waktu untuk Al-Quran. Supaya saya bisa baca Al-Quran. Nyatanya ketika setelah pulang kerja, capek enggak? Capek. Yang dibuka Al-Quran atau HP? HP. Al-Qurannya nangis lagi. Janjinya tadi pagi setelah pulang kerja baca aku. Kenapa pas pulang kerja malah buka HP? Enggak buka aku. Katanya mau baca aku. Kok baca HP? Gitu. Nah, kasihan Al-Quran. Padahal Al-Quran nanti yang nemenin kita. Yang kasih cahaya di alam kubur kita. Kuburan tuh gelap ya? Gelap. Jadi ketika Allah sudah selesaikan waktu kita di dunia ini, ya kita masuk ke liang lahat, kemudian ditutup teman-teman, ya ditutup sama kayu-kayu, ditutup lagi sama tanah. Ya. Ada lampu nggak? Nggak ada ya. Ada nggak kuburan yang dipasang lampu gitu, supaya nanti mayatnya nanti terang? Nggak kan? Nggak ada. Nah semuanya gelap. Tapi bisa bercahaya dengan amal ibadah kita, dengan bacaan Quran kita, dengan Quran surah Al-Mulk yang kita baca sebelum tidur, ya, menyelamatkan kita dari siksa kubur, ya teman-teman. Al-Mulk juz berapa? Juz depannya 29, Masya Allah. Ya, sering dibaca tiap malam. Ustazah belum istiqomah, Ustazah. Ya, seingatnya dulu. Ustazah, nggak inget-inget. Ya, cobalah nanti malam 1 kali baca Al-Mulk. Ya, Ustazah pengen setiap hari, Masya Allah. Lakukan amalan itu
sedikit demi sedikit meskipun tertatih-tatih, ya, tertatih-tatih banget. Nggak usah langsung banyak. Sehari saya mau one day one juz ustazah. Tapi setelah itu baru baca Quran setahun kemudian. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kita baca satu ayat dulu, sehari satu ayat. Nggak apa-apa. Kalau kita sampai ya, coba kita buat jadwal pada diri kita. Kalau kita belum mampu one day one juz, kesusahan ustazah, one day one juz ustazah, coba one day one lembar. Ya, one lembar tuh yang depan belakang. Ya, susah ustazah. Coba one day satu halaman. Ya, satu hari satu halaman. Susah ustazah, satu halaman. Coba sampai setengah halaman. Masih susah ustazah. Coba dulu satu ayat, teman-teman. Satu hari satu ayat baca. Ustazah susah sebenarnya ustazah, satu ayat. Ya, banyak yang cerita seperti itu. Satu ayat pun susah untuk baca Al-Qur'an. Terus gimana solusinya ustazah? Kalau saya satu ayat tuh masih susah ustazah. Coba dilihat aja Al-Qur'annya. Minta maaf sama Al-Qur'an. Maaf ya, aku belum bisa buka kamu, belum bisa baca kamu. Disapa Al-Qur'annya. Sesederhana teman-teman setiap hari pegang Al-Qur'annya. Ya, jangan sampai jadi pajangan aja di rumahnya. Oke teman-teman, insya Allah ya. Insya Allah. Nah teman-teman, ini masuk bulan apa? Oh Masya Allah. Agustus. Masya Allah. Ya, Rasulullah lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Ya, nanti kita cerita-cerita tentang kelahirannya Rasulullah, teman-teman. Ya, Rasulullah adalah manusia tersempurna yang pernah ada, teman-teman. Beliau menjadi teladan kita semuanya sampai nanti di akhir hayat. Semua makhluk sudah tak ada. Rasulullah tetap menjadi teladan kita. Semua hal yang dilakukan Rasulullah, kata-kata Rasulullah, semuanya itu perlu kita contoh, teman-teman semuanya. Nah, berhubung ini adalah bulannya Rasulullah ya, bulan kelahirannya Rasulullah, kita sholawat nggak apa-apa? Ya, senang sholawat apa, teman-teman? Sholawat nariyah bisa? Bisa? Allahumma sholli sholatan. Bisa? Yang laki-laki bisa? Insya Allah. Yang perempuan yang bisa, tolong sholawat aja ya. Kita berdoa semoga kita jadi umatnya Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya Rasulullah ya. Ya. Makanya supaya Rasulullah ingat sama kita, kita juga terus ingat sama Rasulullah melalui jalur sholawat. Ya, bareng-bareng ya. Janji ya, nanti bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid isnain salasa. Allahumma